Hai guys, selamat datang di channel YouTube Ponti Aldins. Hari ini aku mau berbagi resep steamboat atau suki kuah tom yum. Nah, ini gampang banget, semua bahannya ada di rumah dan jangan di skip ya, karena di tengah video aku bakal ngebagiin resep ide bisnis. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini aku udah punya bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian ada serai. Ini bakal aku geprek nantinya. Kemudian di sini ada lengkuas atau laos. Kemudian di sini ada cabai merah keriting, kemudian cabai rawit merah. Nah, di sini aku juga udah punya asam jawa, kemudian daun jeruk. Nah, jangan lupa aku juga pakai gula merah atau gula jawa. Nah, kemudian di sini aku juga udah punya ebi atau udang kering. Kemudian di sini aku punya ketumbar bubuk. Nah, ini aku pakai fish sauce atau kecap ikan. Dan kemudian di sini aku juga udah punya paste tom yum yang instan. Ini sebagai pemancing aja, tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Kemudian aku punya bawang bombay, kemudian jeruk nipis. Nah, di sini aku juga pakai tomat ya, agar lebih segar lagi. Jangan lupa garamnya ya. Itu dia bumbu untuk paste tom yumnya. Kemudian di sini yang aku bilang tadi, aku bakal bagiin ide bisnis. Ini ide bisnisnya untuk teman-teman yang pengen steamboatan di rumah yang instan. Ini bisa disimpan di kulkas atau di freezer. Nah, di sini aku udah punya mie, kemudian aku punya pokcoy dan jamur. Ini aku pakainya jamur enoki ya. Kemudian untuk baksonya ini terserah kalian mau pakai yang apa aja. Di sini aku kebetulan banyak macamnya. Di sini aku pakai crab stick, kemudian ada kepiting juga yang bakso kepiting. Kemudian di sini ada fish roll. Nah, kemudian di sini aku bakal tambahin sawi, ini sawi putih gitu ya, sawi putih. Kemudian aku pakai paste tom yum yang instan. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih irit lagi, kalian bisa pakai resep paste tom yum yang tadi bahannya udah aku sebutin ya. Nah, untuk isiannya tom yumnya ini kalian bisa tambahin ayam yang udah di slice, kemudian bisa tambahin juga udang dan seafood yang lain-lainnya. Tapi pastiin itu disimpan di freezer ya, jadi lebih awet. Dan itu biasanya aku jual di kisaran 20.000 sampai 45.000 tergantung isiannya ya, bisa kalian sesuaiin. Nah, kalau misalnya udah seperti ini bisa kita tempelin pakai stiker ya, bisa kalian tambahin stiker jualannya kalian masing-masing. Nah, ini kita bakal lanjutin ngebuat paste tom yumnya yang tadi ya. Nah, ini aku bakal halusin pakai chopper, tapi kalau misalnya kalian mau pakai blender juga nggak apa-apa, atau kalian mau ulek juga nggak apa-apa. Nah, ini aku ebinya udah direndam dengan air yang hangat atau air panas juga nggak apa-apa selama 10 menit ya. Nah, ini semua bahan yang tadi aku sebutin itu aku blend kecuali tomat. Nah, setelah ini kita bakal tumis bumbunya agar lebih wangi, semua rempah-rempahnya itu keluar ya. Nah, ini aku lanjut masukin asam jawanya yang udah aku larutin. Kemudian aku tambahin serai yang udah digeprek dan daun jeruk lagi. Nah, sebelumnya daun jeruknya juga udah ada yang aku blend ya. Jeruknya jangan lupa disobek-sobek. Ini biar aromanya lebih keluar lagi. Nah, kemudian di sini aku tambahin ketumbar bubuknya. Nah, di sini aku bakal lanjut masukin gula merahnya, kemudian aku tambahin juga bawang bombaynya agar lebih harum. Kemudian aku di sini masukin paste tom yum yang instan. Kenapa? Karena warnanya agar lebih menyala, lebih merah. Karena di sini aku nggak punya cabai merah kering. Nah, agar warnanya lebih cantik itu kalian bisa pakai cabai merah kering ya, karena
di pasar aku kehabisan, jadi aku nggak pakai dan aku pakai paste tom yum yang instan. Nah di sini aku juga udah masukin air dan aku masukin garamnya juga. Nah di sini aku tambahin sedikit lada bubuk agar lebih pedas, karena orang rumah aku kebetulan suka yang pedas-pedas banget. Nah di sini aku juga masukin kecap ikan atau fish sauce-nya. Nah ini semuanya aku masukin aja jadi satu, jadi kita tinggal nunggu si bumbunya ini atau si kuah tom yumnya ini matang dan bisa kita sajikan. Untuk teman-teman yang di rumahnya atau di daerah kalian banyak banget udang, kalian bisa juga buat kaldu udang dulu dari kepala udang yang udah kalian tumis bersama dengan bawang putih. Nah teman-teman, jangan lupa juga kalian masukin perasan jeruk nipisnya agar tom yum kita lebih seger lagi, karena di awal aku udah tambahin asam jawanya agar asam, kemudian di sini aku tambahin jeruk nipisnya agar lebih segar lagi, dan nanti aku bakal masukin cabai rawit merah dan tomatnya juga. Nah ini agar lebih segar lagi dan lebih pedas, kita masukin cabai rawit merahnya kayak gini utuh aja, nggak usah digeprek juga nggak apa-apa. Nah ini sebagai pendampingnya kita juga udah siapin banyak banget daging yang udah aku marinate pakai bumbu bulgogi. Resepnya udah ada di video yang sebelumnya ya, ntar aku bakal tulis di description box. Nah ini saran penyajian dari aku untuk kalian yang pengen nyobain steamboat dan Korean barbecue di rumah aja. Ini semuanya aku buat fresh di rumah. Ini di sini untuk kondimennya aku juga udah punya tahu, kemudian ada ayam yang udah aku marinate juga, ini spicy chicken marinate. Kemudian untuk sayurnya aku juga udah punya banyak banget sayur dan bakso-baksoan kayak gini. Nah jangan lupa juga aku punya mie, itu optional aja ya mie ya, karena sebagian ada yang pengen makan mie dan sebagian enggak. Nah ini dagingnya juga udah aku plating cantik seperti ini. Ini untuk yang Korean barbecue dan steamboatnya kali ini. Nah untuk resepnya kalian bisa cek di link di bawah di description box ya. Nah ini aku bakal nunjukin ke kalian gimana cara penyajian untuk steamboat kuah tom yumnya. Nah ini aku biasa masukin jamur duluan karena aku sukanya yang mateng banget, yang sampai lembek gitu. Baru aku biasanya masukin baksonya di belakang, karena kalau baksonya aku masukin duluan biasanya dia itu cepet ambiar gitu kalau misalnya terlalu lama ditinggalin. Nah ini aku masukin sayur-sayurannya dulu, karena aku biasanya kalau makan steamboat pasti makan sayurannya duluan agar tidak terlalu kenyang. Nah karena ini bakal banyak banget yang aku bakal makan, karena di sini aku juga mau nunjukin gimana cara penyajian untuk Korean barbecue-nya ya, jadi sepaket gitu. Nah ini aku mulai masukin bakso-baksoannya, itu aku juga udah punya jamur ya. Nah ini baksonya kebetulan aku nggak punya cikwa, karena cikwa di tempatku juga jarang, dan kemudian aku juga nggak punya dumpling cheese-nya, jadi aku cuma pakai bakso-baksoan yang ini aja ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian punya, kalian boleh banget pakai. Nah kemudian kalau kalian mau pakai seafood silahkan banget, tapi kalau di sini aku nggak, karena bener-bener kehabisan banget di pasar guys.
Nah, kalau semua bahannya udah masuk kayak gini ya, biasanya aku tutup dulu biar dia matang. Nah, ini aku bakal lanjutin ngegrillnya. Ini aku mau ngegrill ayamnya dulu karena kalau ayam itu harus matang ya guys, jangan sampai nggak matang. Nah, kemudian ini aku tambahin dagingnya yang udah kita marinate pakai bumbu bulgogi. Nah, kemudian ada daging lagi. Ini aku biasanya pakai salt pepper aja atau garam merica aja. Aku bakal balik ayamnya, kita lihat mana. Cantik banget kan warnanya. Ini udah terkaramelisasi atau caramelize, karena di ayamnya ini aku juga udah pakai brown sugar atau gula merah yang bubuk ya. Ini aku bakal balikin dagingnya juga. Nah, selamat mencoba ya teman-teman untuk Korean barbecue-nya. Ini aku bakal lanjutin nunjukin ke kalian gimana cara penyajian untuk paket yang ide bisnisnya. Nah, ini aku masukin mie-nya dulu, kemudian aku masukin bakso. Ini aku tambah tahu. Ini tahunya opsional aja ya. Nah, untuk kalian yang pengen nambahin tahu juga boleh. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa ya. Karena biasanya tahu itu mudah rusak, tapi kalau misalnya kalian mau rebus dulu tahunya kemudian kalian simpan, itu juga nggak apa-apa agar tahunya lebih tahan lama ya, lebih awet gitu maksudnya. Nah, ini aku masukin sayurannya, kemudian ntar kita tinggal tutup dan kita tunggu sampai minyak matang ya. Nah, jika sudah mau matang seperti ini, biasanya aku tambahin telur. Ini telurnya juga opsional. Jadi, untuk harganya kalian bisa sesuaiin aja sama isi dari paket jualan tom yumnya kalian. Nah, karena di sini aku juga udah buat Korean barbecue, jadi kita coba yuk makan ala-ala orang Korea gitu. Ini dagingnya ntar bakal aku masukin ke selada bersama bawang putih dan daun bawangnya. Nah, ini kita cek dulu minyak apakah udah mateng. Kalau misalnya udah mateng kayak gini dan telurnya juga udah mateng, bisa kita sajikan. Nah, ini bisa sambil nonton drakor ya bunda-bunda. Nah, ini aku masukin bawang putih dan bawang daunnya, dan aku masukin dagingnya juga. Ini seladanya aku tambah karena kayaknya kurang gede. Nah, ini tinggal kita makan deh seperti ini. Gimana bunda-bunda, mudah banget kan resep steamboat kuah tom yumnya. Selamat mencoba ya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.